أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadi Mortatu Sarung kita. Kali ini kita bersiaran secara langsung dari Masjid Jami Al-Makmur, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemirsa yang dirahmati Allah, guru-guru kita di kesempatan kali ini akan kembali menyampaikan nasihat yang tentu saja kita akan dengarkan, kita camkan dan sekaligus kita laksanakan. Di antaranya adalah guru kita Ustadz Yusuf Mansur dan Kiai Haji Syarif Manaji yang nanti akan menyampaikan sebuah tema sebaiknya kita mengingat tentang akhirat, yaitu jangan pegang dunia dan utamakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita mengetahui bersama bahwa kita dari awal adalah makhluk langit yang diturunkan ke bumi. Semestinya kita mencintai akhirat, bukan malah mencintai bumi. Tapi tidak dalam arti kita tidak mengambil apapun bagian dari bumi ini. Itulah yang akan menjadi tema bahasan kita tentunya dalam Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih TV One. Akhirnya saya bisa live dari masjid tempat saya kecil. Jadi dari kecil saya di sini pemirsa, alhamdulillah di Masjid Jami Al-Makmur Tanah Abang ini. Engkongannya di belakang, Kong Haji Hasan bin Haji Muhaib. Alhamdulillah. Waktu meninggalnya beliau subhanallah. Pas meninggal ditemenin sama gurunya Muallim Syafi'i Azami, dikasih siwak dari siwaknya dia. Allahu Akbar. Engkongannya itu udah kiai, di sini udah kiai hitungannya, udah abuya. Tapi umur 80-an tahun, saya ingat banget tuh. Saya ingat banget. Beliau datang nih ke Jembatan 5 ke Kampung Sawah, bawa kitab begitu menjelang maghrib. Saya nanya sama Muallim malam Rebo saat itu. Nanya sama Kong Haji Hasan, engkong kan udah tua. Gitu. Dan engkong juga kiai. Ngapain lagi masih ngaji sama mualim begitu. Bayangan saya kalau emang udah pinter, udah jadi kiai, ya buka aja pengajian begitu. Apa kata beliau? Nuntut ilmu mah sampai mati. Nuntut ilmu sampai mati. Terus kan kita punya mobil nih keluarga, pengen ngejemput beliau kan. Kata beliau apa? Enggak, engkong mah naik mikrolet aja, mikrolet M01 45 begitu. Hah? Apa kata beliau? Lebih bagus kita bersusah payah dalam menuntut ilmu, nanti pahalanya gede. Dan meninggalnya Masya Allah, Insya Allah sebagaimana para guru-guru yang lain, Insya Allah min husnil khatimah. Disolatin sama Kiai Mursyid, disolatin sama Kiai Zawawi, disolatin sama Kiai Sabil Rosyad, disolatin sama mualim sampai gurunya. Alhamdulillah hari ini ada di sini. Kenangan jadi muncul lagi begini. Tanah Abang. Alhamdulillah. Makasih buat DKM Masjid. Insya Allah saya juga bergabung di sini menjadi penasehat. Kita bikin nanti Tanah Abang menghafal dari sini. Insya Allah. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah. Ayo kita bismillah buat yang belum bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya, ikutin. Kejar dunia buat akhiratmu. Kejar dunia buat akhiratmu. Dunia jangan ampe nggak dikejar. Kejar, ntar diambil orang lain. Enteng repot. Udah jangan ikutin melulu. Nah kata Ustaz suruh ngikutin. Dunia kejar, tapi jangan sampai lupa sama akhirat. Contoh begini, contoh konkret. Dagang kan dunia tuh kira-kira begitu. Tapi jangan sampai nggak dagang. Dagang lah, cuman begitu waktunya sholat duha dong gitu. Dagang lah, tapi waktunya sholat zuhur dong. Dagang lah, tapi begitu dipanggil sama bos, super bos Allah Ta'ala yang manggil untuk melaksanakan sholat asar lah. Kira-kira begini pemirsa. Di tempat nih ada Kapolsek, ada Kapolres. Ente cuman merhatiin Kapolsek, kira-kira Kapolres tersinggung kagak? Tersinggung. Di situ ada Kapolda ente nggak perhatiin, tersinggung nggak? Tersinggung. Kapolri ada, tapi ente salamannya cuman sama Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Kapolrinya kagak. Oh berabe ente urusan.
Berabe urusan. Begitu kira-kira. Lah kalau Allah dicuekin, secara sebabnya dia dicuekin yang enggak ada judulnya gitu loh. Enggak ada bandingannya gitu loh. Kalau gara-gara dicuekin sepantar gitu ya. Misalkan sama-sama Kapolsek. Ente cuman salaman sama Kapolsek yang satu kali gitu, enggak tapi nyakitin gitu. Tapi kalau ada Kapolri di situ, ente ini sebagai tuan rumah bilang begini, yang terhormat Pak Kapolsek begitu. Tapi Kapolri enggak ditengok. Wah, marah. Panglima TNI begitu kira-kira. Walaupun mereka tentu saja pasti orang yang tawadhu. Ini mah cerita begitu. Ini mah cerita. Anaknya ente salamin, tapi emak bapaknya sebagai calon mertua enggak disalamin. Kira-kira jadi mantu enggak tuh? Enggak jadi mantu. Sama Allah gitu suka salah begitu. Suka salah. Harusnya Allah tuh kita bayain karena dia yang udah modalin. Anak ngasih tanah sama ente. Ente nanam timun suri. Ini kan udah mau puasa nih. Timun suri ya enggak timun suri? Ana yang ngasih tanah. Tiba-tiba ente tanemin timun suri. Begitu ente tanemin timun suri, ana enggak minta. Cuman ente datang begitu. Assalamualaikum Baba Haji begitu. Waalaikumsalam. Apa kabar Dol? Baik Baba Haji. Baba Haji ini timun suri. Buat Baba Haji. Kira-kira aneh seneng gak tuh? Aneh yang ngasih tanah dikasih timun suri seneng gak? Baba Haji kalau sama orang lain goceng sekilo, sama Baba Haji 2.000 aja. Suruh bayar juga gua nih. Gua yang ngasih tanah kagak Baji, bercanda Baba Haji. Baba Haji makasih ya. Jangan-jangan nih habis bulan puasa pun kita dipanggil sama dia. Lu masih mau nanam? Masih mau berkebun? Tanam dah. Berkebun dah. Jangan-jangan malah naik pangkat jadi mantunya Baba Haji. Gitu. Lah kita sama Allah dikasih modal, tapi kita nggak ngesor, salah gitu. Ini nih yang kita bakal omongin. Insya Allah sore hari ini kita bakal omongin. Mudah-mudahan Allah kasih izin. Insya Allah. Saya kembalikan dulu kepada Ustadz Agung di depan sama Kiai Syarif Matnaji. Silakan. Baik, jazakallah Ustadz Yusuf Mansur, pemirsa yang dirahmati Allah. Itulah tadi sebuah mukadimah. Kiai telah mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah. Kita berasal dari langit dan sedang diturunkan di bumi dan kelak akan dikembalikan ke langit. Itulah yang akan kita dalami lebih dalam dialog dalam segmentasi yang berikutnya. Tentu saja bersama Kiai Haji Syarif Matnaji, masih bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. صلاتهم بسلام المبين لنقطة التعيين يا كرامي صلاتهم بسلام المبين لنقطة التعيين يا كرامي نبي كان أصل تكويني من عهد كن فيكن يا كرامي نبي كان أصل تكويني من عهد كن فيكن يا Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema menarik sekali tema kita kali ini. Jangan terlalu bersandar kepada dunia, tetapi selalu bersandar kepada Allah. Dan insya Allah itulah tema yang akan kita dalami dalam segmentasi berikut bersama guru kita Kiai Syarif Matnaji. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Kefal Kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap semangat Kiai ya. Semangat terus. Menjelang Ramadan kita. Ramadan. Subhanallah. Baik Kiai. Menarik sekali tadi setelah disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur sebagai mukaddimah tadi bahwa manusia sesungguhnya agama adalah salah satunya memberikan penyadaran kepada manusia bahwa dia adalah makhluk langit yang diturunkan ke bumi untuk sementara. Artinya nanti akan dikembalikan ke langit. Nah ini kalau kita coba hubungkan dengan ayat yang sangat tegas sekali. Alastu birabbikum bala syahidna. Nah cuman Kiai, dalam perjalanannya ketika kita diturunkan di bumi yang sementara dengan keindahan yang ya mata'ul ghurur begitu kan. Ini susah sekali untuk kita bahwa kita akan kembali ke akhirat. Ini penyakit apa ini yang harus kita kupas ini Kiai? Ya pertama Mas Agung, kalau tadi surat yang dibaca Rum, kalau kita lanjutin aja satu ayat setelah itu, ayat ke-8 itu jelas-jelas Allah
memberikan sebuah pertanyaan, kenapa sih manusia nggak pada mau berpikir gitu? Awalam yatafakkaru fi anfusihim, itu ayat lanjutannya tadi surat Ar-Rum itu, yang telah menciptakan ini langit dan bumi dan di antara keduanya adalah Allah dengan kebenaran dan waktu tertentu. Tetapi kata Allah, wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Tetapi kata Allah, sebagian besar dari manusia itu pertemuan dengan waktu pertemuan nanti dengan Allah, banyak orang yang mengingkari. Itulah sebabnya sesungguhnya ayat tadi itu menjadi jawaban dari lantaran mereka tidak yakin akan pertemuannya dengan Allah, sehingga dalam kehidupan di dunia ini mereka lebih banyak menikmati yang padahal sesaat. Sabar aja dikit dulu, ada satu kebahagiaan yang menanti buat mereka yang sudah disiapkan oleh Allah. Allahu Akbar, menarik sekali. Sabar sedikit dia, artinya sabar. Mungkin tidak semua orang menyadari bahwa kesabaran yang berusia 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, panjang banget. Padahal penantian nanti mungkin beribu-ribu tahun gitu, Kiai. Ya, karena bahasa Al-Quran, kalau engkau di surga, khalidina fiha abada. Berarti selamanya, tiada berbatas. Tapi kalau di dunia, Mas Agung, 70 tahun nggak ampek aja udah bagus tuh. 70 tahun taruh kata duit banyak. Dia juga udah nggak bisa menikmati banyak. Tapi nanti pada saat di surga, dia nggak akan pernah tua. Sekarang dia punya kemampuan banyak, dia punya keinginan banyak, tapi ada faktor kesehatan, semakin tua semakin lemah. Betul. Nah, Kiai tadi di surat yang telah dibacakan Kiai tadi, yang sedikit dikupas tadi, bahwa ketika Allah memerintahkan kepada manusia untuk berpikir kembali tentang akhirat, Allah memerintahkan manusia untuk berpikir tentang alam semesta. Artinya untuk berpikir tentang Allah tetap saja diawali dengan berpikir secara empirik, seperti itu, Kiai. Betul. Iya, artinya manusia itu kan perlu bukti-bukti. Perlu bukti-bukti, dan Allah paham betul karena Allah yang menciptakan manusia. Karena itu Allah persilahkan kepada manusia, coba lihat dong langit dan bumi ini siapa yang nyiptain. Di antara keduanya siapa yang nyiptain. Kalau ente kagak beriman dan nggak mau berbuat baik untuk mendapatkan keridhaan Allah, kebangetan banget. Makanya ada suka ente punya hati terbuat dari apa sehingga masih belum saja tersentuh gitu. Bahwa begitu banyaknya pertolongan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Termasuk peristiwa Mi'raj ini kan satu yang fenomenal. Luar biasa. Bagaimana kemudian Allah show of force dalam tanda kutip bahwa memperjalankan manusia dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai naik ke Sidratul Muntaha, yang begitu aja Allah udah tunjukin. Nah, kemudian kalau kita coba melihat satu realitas yang ada, bahkan sekelas Albert Einstein sebelum dia mati mengatakan pasti ada pencipta yang maha besar di balik semua ini, tetapi dia tidak bersahadat. Artinya orang seperti, mungkin banyak orang-orang seperti Albert Einstein bahwa telah mencapai dalam kesadaran ketuhanan, tetapi tidak sampai dalam kesadaran keimanan, Kiai. Betul, mereka itu sadar betul karena melihat fenomena yang ada di alam. Tetapi kan hidayah tentu menjadi hak prerogatif Allah. Mereka dengan bahasa yang sering kita baca dalam buku filsafat itu, ada kekuatan supranatural dengan bahasa mereka. Tetapi mereka tidak mengenal Allah. Nah, kita yang sudah dari lahir dijadikan orang yang mengenal Allah dengan syahadat, lalu kemudian bagaimana mungkin bisa kita melupakan Allah dari lantaran kehidupan dunia yang sementara ini? Iya. Semestinya ketika kita mengembalikan dalam surah Al-A'raf yang ketika di situ ada kesaksian ketika Allah menciptakan roh di situ, bukankah aku ini Tuhanmu, bersama-sama. Pada saat itu semestinya kita menyaksikan bahwa tidak Tuhan selain Allah. Nah, tetapi yang terjadi, mengapa bisa ada orang yang mengingkari, tetapi ada orang yang setengah beriman, ada yang sangat beriman sekali, Kiai. Semestinya kan kita ngelihat bareng-bareng waktu itu, Kiai. Betul, jadi pada prakteknya begitu turun di dunia, makanya Al-Quran disebut mata'ul gurur, kesenangan yang menipu, berarti kan itu kesenangan yang tidak nyata, tetapi banyak orang yang tertipu. Kalau bahasa Al-Quran, wa gharrathumul hayatud dunya, dan telah menipu mereka kehidupan dunia, sehingga memalingkan mereka dengan orientasi yang lebih jauh, yaitu akhiratnya. Itu loh the real kehidupan di situ. Pada saat engkau dengan berbagai kenikmatan tiada berbatas, tiada yang menghalangi, dan tidak perlu bersusah payah pada saat itu. Lahum ma yasha'una inda rabbihim, kata Allah dalam Al-Quran. Kalau udah dalam surga, bagi mereka apa aja yang mereka inginkan. Yang di dunia hobinya main layangan, di surga juga bisa main layangan. Ada juga, Kiai? Ada yang hobi main hujan-hujanan. Lah, ayatnya jelas. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Terserah mereka. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Begitu Allah punya sifat Rahman dan Rahimnya. Ya, Kiai, kembali pada level orang yang istilahnya mengalami tingkat ketakwaan di situ. Ada orang yang sangat yakin sekali, tetapi ada
orang yang memang meyakini Allah tetapi mengingkari, Kiai. Nah ini kalau kita katakan ini dalam posisi seperti apa? Ya itu kan orang-orang fasik. Dia beriman kepada Allah tapi dia tetap melakukan kedurhakaan di hadapan Allah. Mereka fasik artinya mereka tahu bahwa ini sebuah kesalahan tapi mereka tetap lakukan. Lagi-lagi inilah bagaimana kemudian dunia diibaratkan laksana pengantin wanita yang sedang bersolek. Wah. Ngelihat pengantin wanitanya aja kita udah resep banget, apalagi lagi bersolek. Artinya para penyair ingin mengatakan bahwa begitu dahsyatnya dunia ini membuat mata menjadi buta, telinga menjadi tuli. Nah kemudian ketika orang telah mencapai pada tingkat keyakinan keimanan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan kita harus bersandar kepada Allah. Lantas bagaimana mungkin sebuah keimanan itu selalu mengalami fluktuasi, naik turun. Semestinya ketika dia sudah yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, sudah dicukupkan di situ, dia akan terus beristiqomah. Kalau dalam Al-Quran Allah berfirman, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang dia beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Kalau melihat ayat ini, kudunya iman naik terus. Karena ketika dia fluktuatif menjadi turun, saat dia turun, keimanannya kepada Allah sedang berkurang. Ini yang jadi bahaya sebenarnya. Karena Allah udah garansi, kalau ente benar beriman kepada Allah, ya di kolbah. Allah akan berikan hidayah kepada hati orang tersebut. Nah ini yang pentingnya majelis-majelis taklim dekat dengan orang-orang soleh. Yang kemudian energi positif akan selalu ada dalam diri kita. Bisa dikatakan tidak cukup sekedar usaha kita tanpa adanya hidayah di situ, Kiai. Oh iya. Jadi tidak mungkin kita bersandar pada diri kita, saya mencoba untuk terus beriman, tidak mungkin. Gini, Allah memberikan satu garansi, ada rumusan di dalam Al-Quran. Inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Kasih sayang itu sangat dekat kepada orang yang selalu berbuat baik. Maka ini menjadi dalil. Setiap orang yang berusaha untuk melakukan kebaikan, dia akan diapresiasi oleh Allah. Disambut dengan Allah. Makanya ada ungkapan, bila engkau dekati aku dengan berjalan kaki, aku menghampirimu dengan berlari. Artinya respon dari Allah lebih hebat dari aksi kita. Subhanallah. Dan bisa ditegaskan di sini berbuat baik tetapi dalam koridor keimanan di sini. Keimanan. Baik, Kiai, kita insya Allah nanti kita akan bahas. Beramal tanpa iman percuma. Nah itu yang perlu ditekankan. Saya berbuat baik tapi bukan untuk Allah, percuma. Percuma, nol semuanya. Baik, jazakallah Kiai. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, dalam segmentasi yang berikutnya nanti Kiai Yusuf Mansur akan memaparkan kepada kita utamakan Allah untuk setiap saat dalam kehidupan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Alhamdulillah, masih bersama Yusuf Mansur dengan izin Allah di Masjid Al-Ma'mur Tanah Abang. Habib Hasan Al-Habsyi, salah satu turunan dari Jamiatul Khair. Itu turunan ke atasnya itu ada namanya Kongwi. Itu guru silatnya pitung. Wah, tahu nggak nih anak muda nih, tahu nggak guru silatnya pitung? Itu salah satunya keluarga besar Jamiatul Khair, keluarga besar ini masjid. Nah dari beliau ada cerita. Alhamdulillah nih masjid pada zaman suraunya dulu dibangun 1716. Nah, bareng Datuk sama jembatan 5 Kampung Sawah. Di sini Mas Mansur, di Kampung Sawah Guru Mansur. Mas Mansur Muhammad Mansur. Di sono Al-Mansur suraunya 1717. Jadi di sini 1716, di sono 1717. Jadi masjid gede direnovasi awal 1901. Kelar begitu kata Habib Hasan Al-Habsyi 1915. Nah, Bung Karno ya presiden pertama Republik Indonesia. Sebelumnya jadi presiden, kongko-kongko soal kenegaraan, kongko-kongko soal pendidikan. Kata orang-orang tua kita zaman dulu, orang Betawi sini, Habib-Habib sini, para kiai sini, salah satu tempat kongkonya adalah di Masjid Jami Al-Ma'mur. Allah.
Coba zaman dulu ngomongin negara, ngomongin pendidikan di masjid salah satunya. Ama siapa tuh Bung Karno almarhum? Ngomongnya ama Hos Cokroaminoto, ama Ahmad Dahlan. Emang tuh tetua-tetua kita berdua salah satu pengurusnya atau anggotanya atau petingginya dari Jamiatul Khair. Bung Karno heran, takjub, kagum, kok ada masjid segede begini di Tanah Abang, di pusatnya perdagangan, enggak ditowel-towel sama Belanda. Wah gitu, baru tahu kan? Aneh gue baru tahu. Kalau nggak dikasih tahu kita mana tahu. Makanya aneh kasih tahu buat anak-anak muda biar bangga sama masjid, biar bangga dia sama agamanya, begitu. Bahwa kita berperan juga dan memang berperan sekali. Nah Bung Karno kongko-kongko saling belajar dah tuh, ya saling diskusi. Nah beliau saking berterima kasihnya, beliau menggambar sendiri, begitu Bib ya, menggambar sendiri Masjid Darul Aitam. Wah itu istimewa, yang ngegambar langsung pakai tangannya sendiri presiden. Coba. Bahkan katanya tukang-tukangnya juga dari presiden. Cakep. Hebat dah. Kembali pada tema kita saudara. Saya umpama kata diganggu sama orang. Saya berteman sama Dan Ramil. Saya berteman sama Kapolsek. Tapi saya juga berteman, ya. Berteman sama Dandim. Berteman juga sama Kapolres. Kira-kira yang saya datengin ketika ada orang ganggu saya, Dan Ramil, Kapolsek, atau Dandim, atau Kapolres, atau Kapolda. Tentu yang kita datengin adalah yang paling tinggi, betul tidak? Kalau kita kenal Kapolri, kita kenal Panglima TNI, pasti kita juga manggil, nyebut, datang kepada hierarki yang paling tinggi. Betul? Kalau kita kenal ame camat, sorry, ngapain gue datang sama lurah? Enggak, ini mah udah manusiawi. Manusiawi, bukan berarti gue nggak hormatin lurah, tapi masalahnya gue kenal sama camat. Jadi sorry lah, gue lewatin lo, begitu kan? Tapi kalau gue juga kenal sama wali kota, ngapain gue datang ke camat? Ketika gue kenal sama yang namanya gubernur, apalagi saya sendiri yang jadi gubernurnya, ngapain datang sama orang lain? Sorry nih ketelepasan, lagi live. Nggak bercanda ya kita mah. Maksud hati begini ngomong, kita kenal sama gubernur, deket sama gubernur. Ya ngapain lagi, sorry. Kita datang hierarki yang paling bawah, langsung aja naik di buat ke atas. Bila kita kenal sama yang namanya office boy-nya, tentu kita gampang dong masuk ke perusahaan. Karena ada orang dalam di situ. Walaupun dia office boy, nggak ada cerita walaupunnya. Lah sekarang kalau kita kenal front office-nya, kan kita bisa langsung ke front office. Nggak pakai security sama office boy. Kalau kita kenal sama manajer, pasti kita langsung sama manajernya. Kalau kita kenal sama GM, kita pasti langsung sama GM-nya. Kalau kita kenal sama direktur, pasti kita sama direkturnya. Kalau kita kenal sama dirut, pasti kita langsung dirutnya. Kalau kita kenal sama menterinya, Menteri BUMN, pasti kita langsung sama Menteri BUMN-nya. Kalau kita kenal sama presiden, pasti kita langsung sama presidennya. Perkaranya adalah emang gak ada yang kita kenal. Dalam keadaan kita nggak kenal manusia siapapun yang kaya dan berkuasa, hebatnya orang Islam, insya Allah dia bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kalau Allah sudah ada, apa iya kita masih perlu orang lain? Nggak perlu. Ini yang disebut hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita udah kenal sama Allah, ngapain nyebut yang lain? Persoalannya yang lain itu lebih kita kenal daripada Allah. Contoh, ketika kita pengen usaha, yang kita sebut duit, yang kita sebut modal, betul? Padahal harusnya kita sebut yang maha tinggi Allah sekalian. Ngapain kita sebut duit dan modal? Masa wiridnya jadi salah? Nggak bener dong. Ya duit tu ya modalu. Nggak bener kan? Ya duit tu ya modalu. Ya duit tu ya modalu. Ya pusingu ya ancuru. Pusing kita, salah nyebut, salah manggil. Kenapa? Bisa jadi ada, tapi kita nggak kenal. Bukan nggak ada camat, ada, tapi kita nggak kenal. Makanya datangnya ke lurah.
Bukan nggak ada wali kota, ada. Tapi karena kita nggak kenal, datangnya ke camat. Bukan berarti nggak ada itu gubernur. Lagi ceramah. Bukan nggak ada, ada. Gua kasih tahu ada. Tapi karena kita nggak kenal, kita datangnya sama wali kota. Ada presiden, ada. Nggak mungkin nggak ada. Tapi karena nggak kenal, kita datangnya sama tetangga. Allah nggak mungkin nggak ada. Allah nggak mungkin nggak ada. Sakit, sakit. Kita dikasih kurang sehat. Tapi ternyata Mas Agung, teman-teman TV One, dimanapun saudara berada, kita lebih mengenal obat. Ya obat tuh, ya obat tuh. Gitu. Kenapa kita tidak manggil Allah? Ya Allahu ya Syafi. Cakep gak? Cakep gak? Cakep gak? Kita kenal sama tetangga. Ya kita datang ke tetangga, minjem duit. Padahal ada Allah yang maha memiliki tetangga itu berikut duit-duitnya dia. Dan memiliki semua duit yang ada di dunia ini. Tapi karena kita nggak kenal, kita datangnya ke tetangga. Ente dikasih modal. Ente nggak kenal, aneh nggak kenal, ente dikasih bisnis. Aneh nggak kenal, ente nggak kenal, ama yang ngasih ente bisnis. Waduh, masalah bos. Kayak Kapolri, Panglima, tiba-tiba Kapolri datang ke Polsek. Ya, Panglima datang ke Dan Ramil. Sampai di depan Polsek, ribut itu ajudan-ajudan atau apa namanya prajurit di depan. Ada Kapolri datang. Kapolri bilang, ada. Komandanmu ada, Kapolsek ada. Dijawab, ada. Coba saya pengen ketemu. Dikasih tahu nih, Dan, Assalamualaikum Dan ada Pak Kapolri di depan. Kemudian Kapolsek bilang, oh Kapolri, ya udah suruh tunggu. Kira-kira pantas gitu? Enggak pantas. Apalagi Kapolsek bilang, Kapolri mesti sabar kalau emang mau nemuin saya. Nah Allah ini kan tinggi banget. Kenapa kalau Allah manggil, kita masih tetap dagang, masih tetap kerja. Ini Mas Agung, yang insya Allah kita akan terusin pembahasannya, insya Allah. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi sebuah analogi yang sangat jelas sekali yang kembali mengingatkan kita bahwa tiada sesuatu yang patut kita sandari kecuali Allah. Insya Allah itulah yang akan kita bahas dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sungguh beruntung wahai manusia jika bertemu Nabi yang mulia. Wajahnya indah bagai purnama, kata-katanya bagai permata. Ya Allahu ya Rahmanu, ya Allahu ya Rahimu, ya Allahu ya Rahmanu, ya Allahu ya Rahimu. Pemirsa, ini nagom baru Asmaul Husna. Mudah-mudahan teman-teman pemirsa mau mempelajari ini. Dan sehebat-hebat yang disebut siapa sih? Begitu kan? Kenapa kita panggil tukang nasi goreng ketika kita lapar? Karena emang kita kenal benar dia ada di situ. Kenapa kita ketika pagi hari kita panggil tukang bubur, ingat tukang bubur ketika baru melek aja kita lapar, kita ingat tukang bubur sampai kita nyari dia. Dagang kagak nih, betul?
Kita enggak cukup nyari sama perasaan kita, enggak cukup nyari sama mata kita. Kita gerak keluar rumah untuk mencari di mana ada tukang bubur. Saking kenalnya kita sama tukang bubur. Kenapa sama Allah kita enggak gampang nyebut? Karena kita emang kurang kenal. Pakai tunagom ini ketika misalkan saudara pengen kaya. Waduh ini tema seneng bener nih orang-orang pengen kaya mah. Pengen kaya, pengen banyak duit. Allah menyediakan namanya. Allah menyediakan namanya. Ada Al-Ghaniyyu, ada Al-Mughni. Panggil dia. Ya Allahu ya Ghaniyyu, ya Allahu ya Mughni, ya Allahu ya Ghaniyyu, ya Allahu ya Mughni. Ketika kita punya hidup gelap gitu, nggak ada cahayanya, gelap, urusan apa aja gelap. Panggil nama Allah, Allah punya nama An-Nur. Ya Allahu ya Nuru, ya Allahu ya Nuru, ya Allahu ya Nuru, ya Allahu ya Nuru. Ketika kemudian kita diinjak sama orang harga dirinya, nggak ada kita punya kemuliaan, hina bener kayak di mata orang. Kita bener-bener dianjing-anjingin, dibangsat-bangsatin, goblok-goblokin, dibego-begoin sama orang. Kita nggak bisa manggil orang lain yang lebih tinggi daripada dia. Ternyata kita punya Allah. Nggak ada yang lebih tinggi daripada dia, nggak ada. Nggak ada. Buka surah Al-Mu'minun. Buka surah Al-Mu'minun ayat-ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul Malik. Fata'ala Allahul Malik. Fata'ala Allahul Malik al-Haq. Fata'ala Allahul Malikul Haq. La ilaha illahu. La ilaha illahu. La ilaha illahu. Rabbul Arsyil Karim. Wa man yad'u ma'allah. Siapa yang nyari orang lain? Padahal ada aku, kata Allah. Siapa yang masih nyari yang lain padahal ada aku? Siapa yang mengetuk pintu selain diriku? Wa may yad'u ma'allah ilahan akhara la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Kamu cari orang lain selain diriku. Kalau ada yang bisa membantu kamu, aku tutup pintu itu sehingga kamu nelongso sebenar-benarnya nelongso. Ada yang kamu harapkan selain diriku, kata Allah. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bi. Enggak ada. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Kita panggil Allah dari sisi yang paling tingginya nama dia. Siapa? Al-Aliyyu. Kita panggil nama Allah dari sisi yang paling gedenya, yang paling besarnya. Al-Kabiru. Aliyu Kabiru. Al-Aliyu Al-Kabiru. Panggil dia. Panggil Allah. Ayo. Ya Allahu ya Aliyu, ya Allahu ya Kabiru, ya Allahu ya Aliyu, ya Allahu ya Kabiru. Kita anggap dagangan kita kecil, betul nggak Mas Agung? Betul hadirin semua? Betul para ustadz, para habib yang hadir di sini? Kalau kita ngegedein dagang kita dan ngecilin Allah, kira-kira Allah tersinggung? Tidak mikir. Ente aja kalau dikecilin tersinggung, gimana Allah? Ente manggil anak ente, kak nggak nyaut, kakak nggak nyaut. Gua tanya,
Kesel nggak lo jadi bapak? Kesel kagak? Bawaannya pengen kita rebus tuh anak. Betul nggak? Denger lo punya kuping gak lo? Bapak manggil nih, abah manggil, ayah manggil. Kamu kayak nggak punya kuping aja begitu. Tiba-tiba anak kita yang ngomong, yang perlu siapa? Waduh. Bukan main. Sadar nggak kita dipanggil melulu sama Allah? Sadar tidak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita enggak ngedein Allah, enggak ngegedein Allah, gedein aja terus kartu, cetek. Enggak ada, orang Tanabang enggak ada yang lagi main kartu, enggak ada, online. Insya Allah enggak ada ya enggak? Yang baik-baik dah. Orang kalau kenal Tanabang kenal ulama, amin. Orang kalau kenal Tanabang Jamiatul Khair, amin. Orang kalau kenal Tanabang kenal dagang, betul? Insya Allah. Ya Allahu ya Rahman. Ya Allahu ya Rahimu, ya Allahu, ya Allahu ya Rahim, ya Allahu ya Aliyu, ya Allahu ya Kabiru, ya Allahu ya Aliyu, ya Allahu ya Kabiru. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah begitu banyak ilmu yang kita dapatkan dari guru kita. Allah sengaja mengenalkan nama-nama agungnya, bukan sekedar dikenal tetapi dibuktikan kebenarannya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, pada segmentasi yang berikutnya, pemirsa yang ada di rumah kami persilakan untuk membuka surah Al-Ankabut 64. Kita akan mentadabur bersama guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji bahwa sesungguhnya ketika Allah mengenalkan diri tetapi sekaligus Allah memberikan ujian berupa dunia. Siapa yang lebih kita cintai, sang pencipta dunia atau justru dunia itu sendiri? Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Damai Indonesiaku, dan pada segmentasi yang berikutnya ini, Kiai Syarif Matnaji akan mengajak kita untuk sedikit mentadabur Al-Ankabut 64. Menarik sekali ayat ini, sebuah penegasan dari Allah bahwa ternyata dunia yang selama ini kita kejar mati-matian, Allah mengatakan ini hanyalah sekedar senda gurau belaka. Lantas bagaimana mungkin bisa dikatakan seperti itu? Tafadhol, Kiai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga petang ini kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah. Wabil khusus yang terhormat guru saya Kiai Haji Yusuf Mansur, yang semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada beliau. Jamaah sekalian berbahagia, tidak ada ucapan yang paling benar kecuali firman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Maka ketika Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah sesuatu yang disebut oleh Allah senda gurau dan permainan. Kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat. Jadi kalau kita melihat dari ayat ini, bahwa tujuan hidup kita bukan bersenang-senang di dunia, tapi bagaimana kemudian ini sebagai sebuah jalan untuk kita mendapatkan kesenangan yang abadi
nanti di yaumil qiyamah kekal selamanya. Makanya tadi menarik apa yang disampaikan oleh guru kita. Itu sebenarnya jawaban konkret. Kalau kita buka syarah Ratibul Haddad, di situ dicantumkan tentang Asmaul Husna dalam susunan bacaan Ratibul Haddad oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau kemudian disyarah itu ratibnya, dan di situ dicantumkan sebuah hadis ketika berbicara tentang Asmaul Husna. La taqumus sa'atu ala ahadin yaqulu Allahu Allahu. Tidak akan terjadi hari kiamat yang begitu berat, yang begitu dahsyat, bila ada seseorang di permukaan bumi ini yang masih mengucapkan Allahu Allahu. Artinya, bila ada orang yang menggantungkan hidupnya kepada Allah, dia mengorientasikan hidupnya untuk urusan akhirat, dunianya pasti dicukupi oleh Allah. Tetapi kalau hanya memikirkan urusan dunia, masih jadi tanda tanya. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taghabun, pada saat orang-orang kafir beranggapan tidak akan ada lagi hari kebangkitan. Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Mereka orang-orang yang mengingkari Allah beranggapan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Kata Allah, qul bala wa rabbi. Katakan ya Muhammad, demi Allah, latub'atsunna, kalian akan dibangkitkan, tsumma latunabba'unna bima amiltum, kemudian akan diberitakan kepada kalian semuanya tentang apa yang dulu kalian lakukan pada saat di dunia. Wa dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu bagi Allah mudah. Jamaah sekalian berbahagia, kalau kita sudah menggantungkan kepada Allah, maka semuanya beres. Dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais, perihal kedahsyatan satu Asmaul Husna, Ya Rahman, diceritain Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Satu ketika dia keluar bersama temannya yang enggak taunya munafik. Di mulut lain, di hati lain. Begitu dia jalan sampai di satu bangunan yang sudah mau roboh, kecapean tidur. Begitu Zaid bin Harithah tertidur, tangannya diikat oleh dia punya teman. Kemudian ditanya, mengapa engkau lakukan ini? Temannya berkata, uridu an azbahaka bi annaka tuhibbu Muhammadan. Aku ingin menyembelihmu karena engkau mencintai Muhammad. Jamaah, orang yang telah menyatu dengan Allah dalam keyakinannya, dia tidak ketakutan, dia hanya berkata, Ya Rahman, agithni. Begitu dia ngucap Ya Rahman, agithni, dia connecting langsung kepada Allah. Tidak ada makhluk saat itu, tetapi tidak menyurutkan seorang mukmin untuk mempunyai keyakinan Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Bahkan dalam firman yang jelas Allah sampaikan, wa qala Allahu inni ma'akum. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku bersama kalian. Kapan Allah bersama kalian? La in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana. Jemaah sekalian berbahagia, apa yang terjadi begitu Zaid bin Harithah mengucapkan Ya Rahman agithni, terdengar suara, Ya fulan la taqtulhu, jangan kau bunuh dia. Dia keluar dari rumah, dari bangunan roboh itu, gak ketemu orang. Dia balik lagi, dia pengen sembelih lagi. Tetap kalimat yang keluar dari Zaid bin Harithah, Ya Rahman agithni, kembali terdengar. Jangan kau bunuh dia. Begitu dia keluar gak ada. Ketiga kali mau dibunuh,
Tetap Zaid bin Harithah menggantungkan hanya kepada Allah. Ya Rahman agithni. Saat logika tidak pernah menerima, tak mungkinnya dia selamat dari ancaman temannya. Tetapi keimanan tak pernah nunggu restu logika. Ketika dia menyampaikan hajatnya kepada Allah, terdengar lagi, tiba-tiba ada seorang lelaki dengan menghunuskan tombak dan membunuh temannya. Dia masuk ke dalam, dia buka itu ikatannya. Zaid bin Harithah bertanya, "Man anta?" Siapa engkau? Lelaki itu kemudian menjawab, "Ana Jibril." Ya Rahman, satu kalimat ya Rahman membuat Allah ridho dan kemudian mengirim malaikat Jibril untuk menyelamatkan seorang hamba yang hanya menggantungkan kepadanya. Jamaah, dunia hanya permainan, akhirat mengingatkan kita kepada Allah. Bila itu yang sudah kita lakukan, Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Kita akan lanjutkan pada segmen selanjutnya. Jazakallah Kiai, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi logika orang beriman. Ketika kita berusaha semaksimal mungkin mengejar akhirat, maka justru dunia akan mengejar kita. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah tadi kita telah disadarkan oleh guru-guru kita bahwa sekali lagi sesungguhnya kita adalah makhluk langit yang sedang dititipkan di bumi. Semestinya kita mencintai bumi, tapi justru kita mencintai langit atau mencintai akhirat. Itulah yang akan kita bahas pada segmentasi selanjutnya. Damai Indonesiaku. Indonesiaku, damai Indonesiaku, oh, damai Indonesiaku, indah negeriku. Jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada. Rasanya menarik juga nih kalau kita ngikutin guru kita tadi dengan redaksi doa Zaid bin Harithah. Kita ganti. Ya Rahmanu agithna, Ya Rahmanu agithna, Ya Rahmanu agithna, Ya Rahmanu agithna. Ya bareng-bareng. Ya Rahmanu agithna, Ya Rahmanu, Ya Rahmanu agithna, Ya Rahmanu agithna. Jamaah, kita memanggil Allah. Wa huwas sami'ul basir. Dia maha mendengar. Sederhana sesungguhnya untuk mendekati Allah. Cuma kita yang kadang-kadang bikin susah sendiri. Kalau kita ngebuka Al-Quran, bagaimana benar-benar pernyataan dari Allah. Ketika dia Allah menceritakan orang-orang yang hidup bersama Nabi Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kita lihat ayat terusannya. Tarahum rukka'an sujjadai yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau akan melihat mereka yang hidup bersama Rasulullah. Rukka'an sujjada. Mereka ruku, mereka sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari, mengharapkan karunia dari Allah dan keridhaan dari Allah. Urusan dunia enggak pantas membuat kita meneteskan air mata kita, enggak pantas. Kenapa? Udah dijamin semua oleh Allah. Yang kudu kita pikirin adalah bagaimana pasca kehidupan di dunia ini. Kita tidak pernah meminta dilahirkan di Tanah Abang. Kita nggak pernah meminta dilahirkan di Jakarta. Kita tidak pernah meminta dilahirkan di permukaan dunia ini. Semua atas ketentuan Allah. Masa iya Allah kemudian membiarkan orang-orang yang telah diutus di permukaan bumi ini dalam keadaan susah? Enggak. Yang bikin kita susah adalah lantaran kita sendiri. Innallaha la yuhibbul zalimin. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Begitu banyak statement dari Allah. Makanya jamaah sekalian berbahagia,
Bagaimana supaya kita selamat dengan urusan kita? Itu tadi ayat yang saya baca tentang anggapan orang-orang kafir mereka tidak akan dibangkitkan. Maka kalau kita terusin itu ayat menjadi sebuah formula khusus dari Allah supaya selamat dari urusan akhirat. Kata Allah pada ayat selanjutnya, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Kalau kalian ingin selamat nanti di yaumil qiyamah, kalau kalian tidak ingin malu dan disusahkan saat amal kalian dipaparkan dengan jelas tanpa ada yang disembunyikan. Ahsahullahu wa nasuh. Allah telah mencatatnya dan kalian telah melupakannya. Kata Allah, fa'aminu billah. Maka berimanlah kepada Allah. Menjadi rem. Dia akan menjadi orang yang istiqamah. Benar, saya butuh dengan ini uang. Tapi bila kemudian Allah murka karena caranya salah, maka saya tidak akan menyentuhnya. Benar, ini jabatan saya menginginkan. Tetapi ketika madharat ada pada diri saya dan dengan cara yang Allah murka, saya tidak akan melakukan yang membuat Allah marah. Wa rasulih, dan kepada utusan Allah. Kita beriman kepada Nabi Muhammad. Dan yang ketiga syaratnya adalah wan nuril ladzi anzalna. Dan an-nur, cahaya, yakni Al-Quran yang telah kami turunkan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Menarik jamaah, ketika kita membaca sebuah ayat yang saya yakin kita dan pemirsa semua udah hafal. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Terus apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ini bocoran dari Allah. Ini bocoran langsung dari Allah. Bahwa akan banyak orang yang tergila-gila dengan urusan dunia. Sehingga mereka melupakan urusan akhiratnya. Jamaah sekalian berbahagia, ketika membaca ayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Nabi kemudian bertanya kepada para sahabat, atadruna lima atharnal hayatad dunya. Apakah kalian tahu apa sebabnya kemudian kita memilih mengedepankan urusan dunia? Jawabannya kita butuh satu episode. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah pemirsa yang dirahmati Allah, jawabannya mungkin bisa kita jelaskan dalam segmentasi tanya jawab dalam segmentasi selanjutnya. Untuk itu kami persiapkan kepada dua jemaah untuk mempersiapkan pertanyaan kepada guru-guru kita. Setelah pesan-pesan yang berikut ini. Damai Indonesiaku. Wahai Tuhan, jauh sudah lelah kaki melangkah. Aku hilang tak amarah.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku dan kita masuki dalam segmentasi tanya jawab. Kami persilakan kepada penanya yang pertama, Muhammad Arnes untuk Ustadz Yusuf Mansur. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau warahmatullah. nanya, saya kan kerja di Blok A di salah satu toko. Tapi saya ini kalau ibadah ini agak belang bentong lah kayak gitu. Kadang sholat, kadang kagak karena waktunya juga yang susah Ustadz. Terima kasih. Baik. Gimana bagi waktunya begitu ya. Oke, berikut dari Bapak Azhari untuk Syarif Manaji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Pak Ustadz tolong kasih amalan apa yang bakal kita hidup di dunia sukses, di alam di alam kubur sukses dan di alam akhirat sukses. Semoga berhasil. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini kayaknya pertanyaan kita semua. Tafadhol, silakan Ustadz. Siap, bismillah. Ini kalau berdua begini berdiri, kelihatan kan yang lebih siapa ya nggak? Hah? Yang lebih aneh, lebih kecil. Alhamdulillah. Jadi Ustadz Arif aja yang jawab, silakan. Oh, kita pikirin yang kedua ini. Udah lu aja yang jawab. Kalau kita pengen semangat untuk beribadah, sebenarnya dalam kajian sifat 20 itu ada jelas-jelas sebuah syair yang dia mengutip dari Matnuz Zubad. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Yang pertama kali wajib pada setiap manusia, dia kudu kenal Allah dengan penuh keyakinan. Kalau sudah hadir keyakinan, maka yang terjadi adalah dia akan kejar bagaimana cara supaya mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah yang memberikan karunia rizki yang membuat kaya. Kalau dalam surat An-Najm Allah ceritakan wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Ini jelas. Sesungguhnya kepada Allah semua kembalinya. Sesungguhnya dia Allah yang membuat seseorang adhaka wa abka. Membuat seseorang menjadi tertawa ataupun menangis. Kalau udah tahu kayak begitu, dia dalam keadaan bahagia datang kepada Allah. Dan Allah akan memberikan yang terbaik buat setiap hambanya. Gitu, Kita doain, mudah-mudahan bisa sholatnya kagak belang-belentong lagi, amin. Bahkan kalau bisa kita doain, mudah-mudahan jadi yang punya toko ya gak? Begitu sholat datang tutup. Nanti perintah gubernur begitu, tutup, sholat tutup. Insya Allah. Baik, pertanyaan yang kedua insya Allah bakal dijawab Mama Ustadz Syarif. Silakan. Caranya belajar begitu Ji, jangan jawab sendirian, kasih guru kita jawab. Kalau kita dalam rangkaian doa, maka itu disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Pada bagian akhir Allah menyampaikan bahwa wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Secara qauliyah itu kudu kita baca sebagai sebuah ungkapan doa. Tetapi kan ada yang bentuk amaliyah, banyak banget di dalam Al-Quran. Yang paling gampang adalah di surat Al-Lail. Kalau kita buka, kita ingin mendapatkan kemudahan dunia dan akhirat, maka rumusnya kata Allah, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Allah. Secara umum. Cakep. Siapa orang yang suka memberi, bersedekah, yujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Allah. Dia berjuang di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwa raganya. Maka itu kata Allah, wattaqa, dalam rangkaian ketakwaannya kepada Allah, dia hanya mengharapkan keridhaan Allah. Dia tidak terlalu butuh dengan apresiasi dari manusia. Dia hanya butuh pengakuan dari Allah. Bila Allah sudah mengakui, maka semua makhluk pasti akan mengakui. Bila itu sudah dilakukan, ayat selanjutnya menjadi jawaban. Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami akan berikan dia kemudahan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan. Allah, insya Allah Ji, mudah-mudahan antum kita semua bisa senang dunia, disenang juga nanti di akhirat, amin. Saudara, kalau saudara ini lagi makan, datang orang penting, berhenti nggak makan? Berhenti. Ente lagi pada rapat, berturut-turut, manajer ketemu manajer, apalagi ketemu yang bawah. Tapi kemudian owner datang, kira-kira apa kita yang masih rapat, apa kita nyambut owner?
nyambut ona. Kalau kita masih di urusan dunia, lalu Allah yang punya dunia datang, terus yang punya dunia kita enggak sambut, kita enggak datang pada dia, berarti urusan kita nanti berantakan, betul. Maka mudah-mudahanlah hasil dari oleh-oleh ya tausiah di TV One ini, mudah-mudahan kita bisa mentingin Allah. Dunia seperti kata Kiai Syarif tadi penting, tapi ama yang punya dunia lebih penting lagi. Dunia bukan enggak perlu, tapi ama yang punya dunia harus lebih perlu lagi. Ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Rahim, ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Rahim. Jazakallah guru-guru kita yang telah memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, insya Allah akan melengkapi tentang tema kita. Sekali lagi, tidak pantas kita menyandarkan kepada dunia, yang paling pantas adalah menyandarkan kepada Sang Pencipta dunia. Itulah pelajaran yang kita petik di kesempatan kali ini. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita bersiaran di sebuah salah satu masjid yang sangat bersejarah sekali, khususnya di Jakarta. Untuk itu di segmen terakhir nanti kita akan berbincang-bincang dengan Sekretaris Umum DKM Masjid Jami Al-Makmur, Habib Hasan Zainal Abidin Al-Habsyi, insya Allah selepas pesan-pesan yang berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan tanpa terasa kita akan segera menuntaskan acara Damai Indonesiaku di kesempatan kali ini, tapi tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mengetahui tentang latar belakang masjid yang sangat bersejarah ini. Untuk itu kami berkesempatan berbincang-bincang dengan Sekretaris Umum DKM Masjid Jami Al-Makmur, Habib Hasan Zainal Abidin Al-Habsyi. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Habib, sebelum kita siaran tadi Habib banyak bercerita tentang masjid ini, dan ternyata banyak tokoh-tokoh penting yang juga pernah bertafakur di masjid ini Habib. Insya Allah. Sedikit tentang sejarah masjid ini, didirikan pada tahun berapa? Tahun 1716. Masehi, bangunan ini masih berupa surau, 12 kali 8. Wow, tapi setelah tahun 1915, barulah bentuk yang seperti ini, sampai sekarang belum berubah. Oh, jadi masjid ini sejak pertama kali memang berada di pusat perbelanjaan yang sangat besar. Jadi memang dari zaman dulu Tanah Abang ini memang pusat perbelanjaan, seperti itu Habib? Iya betul, didului oleh surau. Biasanya di Jakarta ini lebih dulu masjid, baru adanya perkembangan. Baik. Dan sekarang posisi yang berubah ini apa saja nih Habib? Semuanya hampir berubah? Hampir semua, 3/4 dari bangunan ini sama seperti yang awal. Tapi 1/4 ada pemberian wakaf dari yang lainnya. Gitu. Kemudian tadi menarik sekali Habib mengatakan ada peran serta Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno di sini. Apa yang sedang waktu itu beliau lakukan di sini Habib? Memang karena dia melihat begitu besarnya bangunan ini dan tidak terganggu oleh Belanda, penjajah, maka dia masuk ke dalam untuk berkenalan kepada pengurus. Nah, pengurus itu dimediator oleh Jamiatul Khair, di mana Ahmad Dahlan dan Cokroaminoto itu adalah anggota dari Jamiatul Khair. Masya Allah. Nah, disitulah Bung Karno mempunyai kecerdasan kependidikan. Ya, jadi dari sana dia menelusuri untuk merdeka dari pendidikan, seperti itu. Ya Allah, jadi artinya ada peran serta orang-orang besar di masjid yang sangat luar biasa ini. Ya, sederetan nama panjang kalau saya beritahu. Salah satunya mungkin bisa disebutkan beberapa nama, Habib. Di sini ada Insinyur Soekarno. Kemudian yang datang sih banyak ya. Ya, tapi yang dari sini ya mungkin ulama-ulama. Ulama-ulama besar ya. Haji Asami, Masya Allah. Habib Ali Kuitang. Habib. Awalnya dari sini juga mereka berkiprah dari pendidikan dan ke anak yatim Darul Etam, baru ke Masjid Al-Makmur ini. Jazakallah Habib. Subhanallah, terima kasih atas informasinya, dan ini sangat luar biasa sekali di tengah keramaian seperti materi kita tadi, bahwa orang banyak untuk bersandar kepada dunia, tetapi di tengah-tengah keramaian ada sebuah masjid untuk tempat kita bertafakur dan membersihkan diri. Insya Allah masjid ini akan terus diridhoi oleh Allah seperti yang telah dicanangkan oleh para pendiri daripada masjid ini. Jazakallah Habib. Insya Allah kita akan berjumpa kembali insya Allah pada segmentasi atau pada pekan-pekan berikutnya Habib di masjid yang sangat luar biasa ini. Dan demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan kali ini. Insya Allah di minggu depan kami akan hadir dari Masjid Asy-Syuhada Beji Permai Depok yang akan menghadirkan Ustadz Fikri Haikal dan Habib Ahmad Al-Kaf. Akhirnya saya Agung Isulhaq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah masih bersama saya dan Ustadz Syarif Matnaji dengan izin Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, enggak ada jalan kecuali kita tambah kenal sama Allah. Kalau kita enggak nyari jalan buat tambah kenal, nanti enggak kenal. Kayak kita kenapa percaya sama obat? Karena kita baca leafletnya, baca tulisan itu loh di bungkusnya, di botolnya, betul enggak? Gara-gara kita baca, kita jadi paham dan percaya sama isinya. Nah, cara mengenal Allah ini salah satunya adalah lewat Quran. Makanya pelajari Quran yang benar. Hari ini berlangsung alhamdulillah di seluruh Nusantara, di 22 kota lebih. Alhamdulillah didukung juga oleh TV One persiapan wisuda akbar ya. Jadi para penghafal Quran pada di wisuda nih, alhamdulillah. Kemarin juga saya habis datang ke kota Melaboh ya, Aceh Barat. Ada Bulis di sana. Mulai muncul pesan-pesan tahfiz yang baru-baru tambah banyak lagi. Jadi belajar tentang Allah langsung dari kitabnya Allah sendiri yang memperkenalkan tentang dirinya supaya kita jadi yakin. Tadi omongan saya tolong diingat. Kenapa kita percaya? Kalau ente dikasih botol kosong kagak ada bacaannya, ente mana percaya, ragu-ragu iya kali ini apaan isinya. Tapi begitu kita baca labelnya bisa nyembuhin batuk, bisa nyembuhin pusing, bisa nyembuhin ini, bisa bayarin utang kita. Nenggak utang bayar lunas, cakep ya. Kita minum kali 7 hari 7 malam, betul nggak? Allah juga begitu, kalau kita nggak belajar tentang dirinya lewat Qur'annya gitu. Atau katakanlah kita botol kosong punya, tapi kalau kita dikasih tahu sama orang kan kita tetap percaya. Nah yang ngasih tahu tentang Allah juga siapa? Rasulullah. Kita juga belajar tentang Rasulnya supaya kita nyampe kepada Allah juga. Subhanallah. Baik, kita berdoa sama Kiai Haji Syarif Matnaji. Kita doa, Ustaz Syarif, doanya pakai yang tadi tuh. Tadi ya, Aghithna. Ya Rahmanu aghithna, ya Rahman wahai yang Maha Pengasih, aghithna, tolonglah kami. Kenapa pakai domirna? Padahal tadi naknya tuh supaya buat keluarga kita, keluarganya semua orang. Ya buat kita dan buat semua orang di seluruh dunia begitu. Aghithna, ya aghithna. Ayo kita baca bareng-bareng Ustaz ya. Bismillah Ustaz. Mari kita bersama-sama kita penuhi langit bumi pertiwi ini dengan nama Allah. Allah. Kita undang Jibril. Rahmanu aghithna, ya Rahmanu aghithna, ya Rahmanu aghithna, ya Rahmanu aghithna. Bareng. Ya Rahmanu aghithna. Amin ya Allah. Ya Rahmanu aghithna. Amin ya Allah. Ya Rahmanu Amin ya Allah. aghithna. Ya Rahmanu aghithna. Terus. Ya Rahmanu aghithna. Sahabat Rasul pernah berdoa dengan doa ini, Jibril turun, Jibril turun. Mudah-mudahan Indonesia berdoa dengan doa ini, mudah-mudahan Jibril turun. Amin. Ngangkat kita punya masalah, ngangkat kita punya persoalan. Allah tolongin. Amin. Rahmanu aghithna, ya Rahmanu aghithna, ya Rahmanu aghithna, ya kathiral khair, ya daimal ma'ruf, berikan pertolongan kepada kami ya Rabb. Hamba-hambamu yang lemah, yang tiada berdaya, Engkau yang maha kuasa. Kami bersandar kepadamu ya Rabb. Kami beriman kepadamu ya Allah. Kami beriman kepada Rasulmu ya Allah. Kami beriman kepada Al-Quranmu ya Allah. Ilahana tolong kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Aghithna ya Rahmanu aghithna, ya Rahmanu aghithna. Tolong kami ya Allah. Ya Rahmanu aghithna. Tolong Jakarta ya Rabb. Ya Rahman. Tolong semua daerah di seluruh tanah airmu ya Allah. Tolong semua negeri di seluruh duniamu ya Allah. Ya Rahman. Tolong kami ya Allah dari adab duniamu dan adab kuburmu. Ya Rahman. Adab padang mahsyarmu dan adab hari akhirmu ya Allah. Ya Rahman. Dari adab nerakamu dan murkamu ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Dan kenalkan kami kepada dirimu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu lagi di episode mendatang dengan guru-guru yang lain. Kami dan seluruh kerabat kerja minta maaf lahir batin kalau ada salah katanya. Dan terima kasih banyak buat BKM Masjid Jami Al-Makmur dan Jamiatul Khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima